Jangan telan informasi mentah-mentah. Aku selalu bilang seperti itu. Tahu kan artinya apa? Oke, tonton video ini sampai habis. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Hai, welcome back again. Nah, teman-teman, aku beberapa minggu ini sangat-sangat keganggu dengan beberapa berita-berita yang kok makin kesini makin kesana ya, gitu kan. Aku gak mau banyak yang terjerumus kayak gitu. Di video-videoku semuanya, aku kasih solusinya, apa yang kalian pengenkan sesuai dengan realitanya, kayak gitu. Tapi memang itu juga bisa membuat teman-teman achieve apa yang teman-teman pengen, kayak gitu. Oke, sekarang di sini aku nggak pengen banyak orang yang tertipu lagi atau yang keiming-imingi. Ada berita kayak gini, terus lagi ini juga lagi rame kayak gitu, dan menurutku ini tuh sangat-sangat akan merugikan gitu kan. Apalagi kalau misalkan orangnya itu telan mentah-mentah informasi gitu aja. Aku sering banget bilang jangan telan informasi mentah-mentah. Tahu kan artinya itu apa? Jadi kalian tuh kalau misalkannya dapat sebuah informasi dari satu situs atau dari satu orang, dari satu influencer, please jangan telan gitu informasi dari orang itu aja. Let's say sekarang juga teman-teman, kalau misalkan kalian nontonin video aku, kalian juga harus coba nontonin video orang lain, mana sih kehidupan WHV sebenarnya, kayak gitu. Kalian juga harus cari tahu dengan video yang sama di orang lain, kayak gitu. Kalian bisa comparing, kayak gitu. Jangan hanya satu influencer aja yang menjadi patokan kalian, karena setiap orang itu memiliki background pengalamannya masing-masing, dan pastinya mereka akan menceritakan sesuai dengan pengalamannya masing-masing, dan setiap orang itu pasti berbeda pengalamannya. So aku pengen di sini teman-teman itu lebih bijak untuk mengelola informasi yang kalian dapatkan. Jangan hanya misalkan kalian mikir kayak, oh iya ini udah banyak nih followersnya, jadi I will follow this step, her step, atau his step, or whatever lah ya. Meskipun misalkan kalian sekarang follow aku dan kita point of view-nya sama, cara berpikirnya sama, tetap kalian harus comparing dengan orang lain juga, kayak gitu. Aku meskipun kayak bikin video-video kayak gini, aku tetap nontonin video orang, atau misalkan gimana sih pengalaman orang, biar aku bisa compare, biar aku bisa tahu bahwa bisa menyamakan persepsi kayak gitu. Dan aku ambil informasi yang memang lebih lebih make sense aja gitu ya, kayak gitu, lebih real kayak gitu. Jadi nggak hanya teriming-imingi. Oke lah kalau misalkan kita mendengar atau melihat sebuah informasi yang memang memotivasi kita dengan banyaknya penghasilan or whatever that ya, achievement itu ya, alhamdulillah, itu berarti bonusnya kayak gitu. Tapi tetap realistis kayak gitu kan, gitu. Nah, karena berita ini, jadi aku pengen bahas mengenai bagaimana kalian itu menghadapi scam, atau bagaimana kalian itu caranya untuk berhati-hati terhadap sebuah pekerjaan. Aku juga pengen kita open minded, berapa banyak sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan kayak gitu di sini. Jadi teman-teman itu nggak hanya iming-imingi dengan nominal besar aja kayak gitu. Pasti banyak konsekuensi yang bisa didapatkan, atau kita coba cari solusi bareng-bareng. Aku pengen kalian itu membuka mata, gak hanya cara itu saja, banyak jalan untuk menuju nominal segitu, atau misalkan banyak jalan untuk menuju kesuksesan menurut versi kita masing-masing. Gak harus sama jalannya, tapi insya Allah hasilnya akan sama kayak gitu. Oke, gak menutup kemungkinan ya, karena aku melihat banyak banget orang-orang yang terkena scam atau yang bisa diiming-imingi dengan nominal. Jadi mau gak mau aku bakalan bahas tentang nominal gaji atau pendapatan yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin kemungkinan besar teman-teman banyak akan mengikuti influencer-influencer yang memang dengan gaji yang tinggi, dengan pekerjaan yang sangat bagus, yang kredibilitasnya bagus. Pokoknya teman-teman pasti akan lebih percaya dengan influencer-influencer yang punya fame atau yang punya nama
bagus atau dengan followers banyak kayak gitu. It's okay. Jadikan mereka sebagai motivasi kalian. Tapi bukan berarti kita copy paste kehidupan kita harus sama dengan orang tersebut. Karena background pendidikan kita berbeda, cara berpikir kita berbeda. Terus lagi faktor keluarga juga berbeda tentunya. Jadi banyak faktor-faktor yang memang kita nggak bisa samakan dengan mereka kayak gitu. Mungkin dari bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris juga pasti berbeda kayak gitu. Mereka mungkin punya level bahasa Inggris yang bagus, makanya kenapa mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus kayak gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengukur diri, skill kita itu di mana, cocoknya kita itu di mana kayak gitu. Jangan plek harus disamakan semuanya gitu kan kayak gitu. Aku selalu tahu diri, mengukur kemampuan bahwa oke, backgroundku ini gak ada yang cocok sama sekali dengan pekerjaan-pekerjaan di sini. Mostly lapangan kerjanya. Background pendidikanku tuh nggak ada yang match kayak gitu. Makanya aku kayak cari cara apa yang cocok nih dengan aku sendiri. Makanya dari awal aku working holiday visa sampai sekarang aku tuh kerja di meat factory banyaknya kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku cocok di meat factory tersebut kayak gitu. Terus orang-orang bakalan bilang gajinya nggak seberapa. Tunggu dulu. Kalau misalkan aku harus bocorkan, aku bakalan bilang worth it banget. Bahkan kalau misalkan ada yang DM terus tanya berapa, aku alhamdulillah dapatnya more than 1.000 kayak gitu kan per weeknya kayak gitu. Bahkan bisa sampai 13, 14, 15 pun bisa kayak gitu. Belum lagi aku selalu coba cari-cari second atau third job kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan ada yang bilang kayak kerja di meat factory nggak seberapa gajinya, itu tergantung kitanya. Bagaimana kita cara manage time, bagaimana cara kita nyari pekerjaan second atau third job kita kayak gitu. Dan mungkin ada orang yang bilang itu ya stabil gitu kan, segitu-gitu aja hourly-nya. Dan alhamdulillah factory di mana aku bekerja itu tuh selalu ada overtime. Meskipun memang sekarang aku keluar dan karena mereka itu udah beda aturannya kayak gitu. Aku nggak mau bahas meat factory-nya karena aku mau bahas bagaimana cara kalian mendapatkan nominal yang fantastis atau penghasilan yang fantastis tanpa kalian teriming-imingi harus kerja di perusahaan yang wow atau di perusahaan yang seasonal atau pekerjaan yang kredibilitasnya bagus kayak gitu. Karena tidak semua orang akan mendapatkan job tersebut kayak gitu. Anak WHP itu banyak banget. Kalau kalian enggak dapat rezekinya di sana, it's okay. Kalian bisa cari cara lain untuk mendapatkan nominal yang sama. Kayak aku kerja normalnya di meat factory. Tapi alhamdulillah aku bisa kerja part time, job sampingannya itu nganterin makanan, ngorder dash atau nguber. Dan kalau misalkan aku nominalin bisa hampir sama kita penghasilannya kayak gitu. Meskipun I spend more time kayak gitu. Tapi kan yang penting nominalnya itu, yang penting achievementnya itu kan sama kayak gitu. Karena jalan orang itu beda-beda. Daripada aku memaksakan diri terus nanti akhirnya aku dapat scam atau pekerjaan yang scammer kayak gitu kan, mendingan aku ambil jalan yang memang aku tahu itu tuh memang udah pasti dan itu bisa bikin aku aman gitu, aman, safety, dan gak kena scam kayak gitu. Jadi jangan muluk-muluk nyari pekerjaan yang plek-plek sama seperti yang influencer misalkan kayak iming-imingi atau influencer bilang pekerjaan ini itu ideal, pekerjaan yang ideal, pekerjaan yang gede gajinya kayak gitu. Pekerjaan apapun menurutku kalau misalkan kalian punya solusinya untuk cari penghasilan yang lain, insya Allah kok sama. Oke, sebagai contoh ya, waktu itu aku kenal sama beberapa temanku. Jadi dia tuh pindah ke ke kotaku, tempatku tinggal, dan kami tuh selalu ada kayak kumpulan gitu kan. Dan sampai akhirnya alhamdulillah kita buat grup di sini, dan alhamdulillah grup WA-nya sekarang udah sampai beratus member kayak gitu. Nah, banyak cerita-cerita yang aku dapatkan dari mereka, pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan dari mereka kayak gitu. Banyak yang berpikiran seperti ini kayak gitu. Jadi saking pengen dapetnya nominal atau pendapatan yang besar,
Jadi ketika diiming-imingi oleh misalkan kontraktor atau oleh orang yang mereka percayai bahwa oke, lu bakalan dapat gaji di sini gede, lu ikut gue deh kerja misalnya kayak gitu, karena seasonnya itu bakalan long hour, bakalan rame banget misalkan kayak gitu ya. Dan mereka waktu itu pindah lah Mopstead dan ya far away, pokoknya apa sih namanya, di outback banget kayak gitu. Dan ternyata kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang diceritakan kayak gitu, apa yang ditawarkan. Aku selalu tanyakan hal ini, apa motivasi kamu, apa yang nge-trigger kamu buat pindah ke perusahaan tersebut. Orang selalu bilang penghasilan, itu yang pertama. Pasti penghasilan dong ya, semua orang juga inginnya penghasilannya tinggi. Oke, aku bilang ke mereka, ke orang tersebut, kayak ke orang-orang ini yang minta saran, oke, penghasilan kayak gitu. Seasonnya untuk berapa lama, pekerjaannya apa, kamu yakin cocok dengan pekerjaan tersebut? Itu yang aku tanyakan ke mereka. Dan berapa jam dalam 1 minggu kamu dapatnya kayak gitu. Terus akan bertahan berapa lama sih pekerjaan tersebut, 2 bulan, 3 bulan kah, atau bisa sampai 6 bulan kayak gitu kan. Terus mereka menjawab dengan presinya masing-masing, dan mostly karena memang tergiur dengan pendapatannya yang mereka bilang ini bakalan high season dan bakalan panjang seasonnya, dan bakalan gede lah duitnya kayak gitu. Aku bilang it's okay kalau misalkan pertimbangannya iya dan kamu bakalan cocok kerja di bidang tersebut, silahkan diambil kalau misalkan itu worth it kayak gitu, dan kamu pikir di tempat tersebut, di kota tersebut itu ada kehidupan, terus kamu observe juga mudah untuk dapat pekerjaan atau second job, atau kamu misalkan mau shopping atau adalah kehidupan kayak gitu. Terus lagi aku tanya, orang yang mau rekrut kamu itu memperkirakan akan kasih kamu atau iming-imingi kamu dengan gaji berapa kamu dapat kayak gitu kan per weeknya. Let's say kayak mereka selalu bilang ya about 15-20 gitu kan. Oke, kalau misalkan kamu bisa dapat 15-20 per weeknya, oke, sekarang kita compare dengan pekerjaan kita di sini. Aku karena memang mostly orang-orang yang sama pekerjaannya denganku di perusahaan yang sama waktu itu kayak gitu. Oke, kita bisa dapat 13-15 per minggunya kayak gitu kan. Let's say di satu perusahaan ini kayak gitu. Dan kamu diiming-imingi bisa dapat 15-20, tapi itu di outback banget, mungkin nggak ada kehidupan atau ya jauh kemana-mana, sama seperti yang diberitakan di sini kayak gitu. Bisa nggak kita tinggal di sini dengan penghasilan ini tapi kita maksimalkan? Karena sebenarnya kerja di tempat di Meat Factory, aku bilangnya Meat Factory ya karena aku kerja di Meat Factory waktu itu, bisa nggak kita maksimalkan dapat di 20 ini tapi tetap di sini? Jadi aku bilang ke mereka kan, sebenarnya kita bisa maksimalin di pekerjaan ini, dengan per weeknya kita bisa dapat sampai 2000, aku bilang kayak gitu kan. Dengan cara ya ini kita kerja kayak gitu kan, kerja malam hari kita sisipkan waktu berapa 3-5 jam untuk dapetin pekerjaan penghasilan tambahan, aku bilang kayak gitu kan ke mereka. Possible nggak? Possible, bahkan bisa lebih kayak gitu kalau misalkan kita emang rajin banget kayak gitu kan. Ini tuh dengan dengan kondisi yang kerjanya itu kita ada overtime ya di Meat Factory-ku kayak gitu. Jadi aku selalu comparing kayak gitu. Jadi kayak oh iya juga ya, kita misalkan di Meat Factory bisa dapat 13, terus lagi misalkan kita Uber Eats atau DoorDash bisa dapat seminggunya itu 700 kayak gitu. Ya bisa 2000 juga kan kayak gitu. Jadi kayak ya sama kan di sini dengan kondisi yang enggak outback banget, masih ada kehidupan, banyak teman dan lain sebagainya. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi akhirnya temanku selalu mengurungkan niat dan berpikir ulang bahwa oke, this is better here kayak gitu. Mungkin teman-teman gak harus di kotaku ya, pokoknya dimanapun kalian harus bisa sampai berpikir ke sana. Kalau misalkan main job kalian sekarang di Meat Factory dengan gaji yang let's say kalian bisa dapat 1000 kayak gitu, mungkin kalau misalkan kalian pengen targetnya 1500 per week, it's okay, kalian juga bisa dapat itu, bahkan 2000 pun kalian bisa dapat. Dengan cara apa? Ya second job
second jobnya bisa kalian di coffee shop or anything that kayak gitu. Terus lagi kalian juga bisa sambil Uber Eats dan juga DoorDash kayak gitu. Jadi jangan hanya terpatok sama pekerjaan yang ideal banget yang selalu diiming-imingi influencer, kayak pekerjaan itu aja gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalau kita mau pikirin, banyak solusinya, dan salah satunya ya seperti itu, setiap orang itu jalannya beda-beda kayak gitu. Makanya aku selalu kasih solusi itu. Nah, teman-teman juga jangan sampai karena tergiur dengan pekerjaan yang memang oke lah, bagus, seasonal, terus lagi di antah berantah sana entah di mana kayak gitu yang nggak jelas intinya ya. Apalagi yang nawarinnya bukan bukan agensi yang sudah terdaftar, yang belum memiliki ABN kayak gitu. Aku selalu saranin kalau misalkan kalian ditawarin kerjaan milih kontraktor ataupun atau agensi, aku selalu bilang please pilih agensi dulu. Kenapa pilih agensi dulu? Karena agensi itu udah pasti ada ABN-nya dan itu udah terdaftar dari pemerintah kayak gitu. Terus kalau kontraktor itu kan personal kayak gitu. Meskipun memang lewat kontraktor lebih cepat kayak gitu, tapi we don't know kayak gitu. Itu tuh terpercaya atau enggak. Kecuali kalian udah ada senior yang memang bisa atau sangat kalian percaya, it's okay kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada agensi yang memang nawarin dan itu cepat prosesnya, mendingan agensi aja deh kayak gitu. Atau memang perusahaan-perusahaan yang udah ada ABN-nya itu menurutku lebih terpercaya. Kalau ada apa-apa kita juga bisa report to Fair Work kayak gitu. Jadi kayak nggak terlalu takut ya untuk diapa-apain, karena mereka juga takut law di sini. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi please jangan tergiur. Kalau misalkan kalian desperate nyari pekerjaan yang second year, aku bakalan kasih gimana caranya kalian dapetin yang gak terlalu outback banget untuk yang pertama kali kesini, mungkin di next video. Sejauh ini, pekerjaan yang memang seasonal dan bagus duitnya, dan aku percaya karena teman-temanku alhamdulillah banget dapet hampir semuanya dapet season ini di tahun ini. Jadi aku bisa tanya-tanya mereka karena mereka teman-teman deketku semua kayak gitu. Dan it's worth it kalau misalkan kalian dapat pekerjaan di seasonal ini kayak gitu. Dan sebenarnya tergantung perusahaannya, tapi aku bakalan spill nama perusahaannya ke kalian. Jadi teman-temanku ini dapat di Grand Season di nama perusahaannya ini sama ini kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan kalian pengen seasonal kerjaannya dan pengen seasonal kerjaannya kalian dapatkan kayak gitu, it's okay, kalian bisa ambil. Teman-temanku juga di sana kan ya, jadi mereka kasih testimoni dan aku percaya sama mereka kayak gitu. Dan alhamdulillah enak pekerjaannya kayak gitu, dan oke juga seasonnya. Yang harus di note adalah kalian dapat di kota apa, karena tidak semua kota itu serame yang kota lainnya kayak gitu. Jadi ada beberapa kota, temanku juga mereka mencar-mencar. Nah ini dia teman-temanku yang dapat di Grain kayak gitu. Grain ini worth it kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat di situ, it's okay untuk ambil. Temanku bilang yang paling enak itu, yang paling bagus lah ya duitnya kayak gitu, ini tuh di sini kayak gitu, di kota ini kayak gitu. Jadi kalian bisa kok pilih sendiri mau di mana ditempatkannya, karena nanti di sana ada pilihan kotanya ketika kalian daftar. Dan juga ini situsnya biasanya mereka itu mulai buka di Agustus dan berakhir di November kayak gitu. Makanya kalau misalnya kalian sekarang mau daftar udah nggak bisa, udah ditutup, karena memang terakhirnya itu bukan November, September biasanya kayak gitu ditutupnya. Jadi udah ditutup seasonnya September. Jadi kalau mau berarti sebelum bulan-bulan itu kalian udah apply, udah mantau websitenya, jadi kalian tahu kayak gitu kapan dibukanya kayak itu, kalian apply-nya kapan kayak gitu. Jadi kalian pantauin aja ini si Pitera ini kayak gitu ya. Pekerjaan seasonal ini gak setiap tahun itu sama bagusnya kayak gitu. Aku punya pengalaman dari temenku. Jadi di sini di kotaku tuh ada satu perusahaan yang bagus banget, yaitu Strawberry Farm. Strawberry Farmnya itu bagus banget, tapi memang ini premium quality ya strawberry-nya. Kalau misalnya kalian temukan di Coles itu paling mahal harganya. Jadi biasanya taste and see, kalian kalau misalkan mau comparing silahkan comparing aja, itu paling mahal harganya di antara strawberry brand-brand strawberry yang lain, karena memang ini premium quality ya, si farmnya itu bagus banget.
selalu high season, orang-orang selalu dapat duit banyak di sini. Mereka juga selalu kasih bonus. Kalau misalkan kalian pengen daftar untuk strawberry farm ini, biasanya dibuka sekitaran April. Ya, sekitaran April itu mereka udah buka untuk picker dan packernya itu biasanya dibuka Mei kayak gitu. Kalian boleh pantengin juga websitenya ini. Jadi bagus banget ini perusahaannya kayak gitu. Di sini di kotaku ini juga mudah banget untuk dapetin apa sih namanya itu, kontrakan ya, untuk dapetin kosan kayak gitu. Kalau misalkan nanti emang mau datang ke sini, kalian kasih tahu aja, nanti aku kasih kalian kontak-kontak untuk apa sih namanya, kos-kosannya, karena banyak banget gitu kan. Aku nggak bisa rekomendasiin banyak banget di sini, tapi nggak tahu mereka full atau enggak, karena selalu full di kotaku tuh, selalu full kayak gitu. Orang-orangnya, backpackernya selalu datang balik lagi setiap seasonnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang kalian mau coba, dicoba aja barangkali rezekinya kayak gitu. Dan apa sih namanya itu, perusahaannya dulu itu ada orang Indonesia. Jadi di sini kita sebutnya Pak Lurah kita. Dulu tuh supervisornya di perusahaan ini, tapi sekarang udah keluar karena beliau udah buka perusahaan sendiri. Jadi emang ada juga di sini apa sih namanya itu, bukan cafe, restoran Indo di kotaku itu punya Pak Lurah kita di Kabolcur. Jadi kalau misalkan kalian juga orang baru, kalian boleh mampir aja ke restorannya, terus kalian perkenalkan diri aja, bilang aja temennya Teh Meme gitu ya, kayak gitu. Pak Lurahnya bakalan tahu kok nanti. Kalian nanti mungkin bakalan dapat advice atau bakalan bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau kayak gitu. Beliau baik banget, suka memfasilitasi di sini. Cuman karena aku sekarang jarang kumpul sama teman-teman di kotaku, tapi emang aku masih admin grupnya. Jadi kalau misalkan mau masuk grupnya, boleh-boleh aja kayak gitu, untuk tanya-tanya, untuk kenalan sama Pak Lurahnya di sini kayak gitu. Aku jarang banget berinteraksi karena memang aku lagi ngurusin pathwayku selanjutnya, lumayan agak sibuk juga, jadi nggak bisa face to face ketemu. Kalaupun misalkan ada yang mau ketemu, but kalau misalkan secara online kayak gini, feel free terus untuk tanya-tanya kayak gitu ya. Kayaknya ini videonya udah panjang banget, banyak banget yang aku pengen sharing ke kalian kayak gitu. Tapi memang aku juga bingung kapan harus arrange time untuk kayak Zoom meeting atau something kayak gitu, karena aku kadang-kadang tiba-tiba kalau misalkan ada waktu luang, aku coba untuk bikin video biar bisa sharing ke kalian. Tahun lalu aku selalu ngadain Zoom bareng-bareng kayak gitu, tapi sekarang aku lagi coba lihat atau coba cari waktu yang pas, karena jam kita juga, jam Australia sama Indonesia juga beda kan kayak gitu. That's why aku bakalan banyakin bikin video kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian butuh, bisa nontonin videonya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian yang lain yang mau datang ke Australia, atau misalkan kalian yang udah di Australia pengen pindah state, pengen kesini ke Brisbane, let me know. Kalau misalkan kalian pengen masuk grupnya, mungkin aku nggak bakalan bisa terlalu balesin kayak gitu, tapi ada teman-teman WHV lainnya di sini banyak, senior-senior kalian, jadi kalian bisa sharing di grup tersebut kayak gitu. Thank you ya untuk terus mantauin video aku, untuk terus nontonin video aku. Kalian sehat-sehat, yang mau ke Australia, see you in Australia. Yang udah di Australia, mohon maaf banget belum bisa ketemu. Aku bakalan terus sharing ke kalian. Stay tune terus, dan see you in next video. Bye bye.